Ya, Bu. Halaman berapa, Bu? Halaman 71 ya. Ibu tanya lagi nih, siapa yang tahu apa saja bentuk dari kegiatan ekonomi? Yang tahu boleh diangkat tangannya. Iya, Intan. Berikan dulu, angkat tangan. Benar sekali. Ibu ada pertanyaan lagi nih, siapa yang tahu kegiatan ekonomi apa sih yang sering kali kita jumpai di lingkungan sekitar kita? Saya, Bu. Iya, Dewi, silakan. Angkat tangan. Pintar sekali, tepuk tangan. Nah, jadi materi hari ini tentang kondisi perekonomian di daerahku ya. Ya, Bu. Nah, jadi secara umum itu adalah 8 usaha aktivitas ekonomi. Yang pertama itu ada pertanian, kedua itu ada peternakan, yang ketiga ada perikanan, keempat ada perkebunan, kelima ada pertambangan, yang keenam itu ada perdagangan, ketujuh perindustrian, dan yang kedelapan itu ada jasa atau layanan. Nah, jadi hari ini kita akan bahas satu persatu dari bidang usaha aktivitas ekonomi tersebut. Yang pertama itu ada pertanian. Jadi pertanian ini merupakan jenis kegiatan ekonomi yang menekankan kepada pengelolaan tanah dan bercocok tanam. Biasanya itu berupa tanaman pangan. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak tanaman pangan itu berupa apa aja? Ada padi, selain padi ada apa? Ada teh, Bu, teh, jagung. Iya, padi, bimo, singkong. Iya, benar sekali. Jadi itu ya, tanaman-tanaman pangan tadi. Nah, yang kedua ada peternakan. Jadi peternakan ini merupakan jenis kegiatan usaha yang merawat dan mengembang biakan hewan-hewan tertentu. Nah, hewan-hewan tertentu ini biasanya itu ada sapi, apalagi kambing, ayam, iya, apalagi bebek, Bu. Yang kita disebutkan oleh teman-temannya tadi, itu hewan yang biasa ada di peternakan ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada perikanan. Jadi perikanan ini merupakan jenis kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya dari praproduksi, industri produksi, pengelolaan dan pemasarannya. Yang keempat itu ada perkebunan. Jadi perkebunan ini merupakan jenis kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada media tanah atau media lainnya yang sesuai yang dalam ekosistem yang sesuai. Nah, kemudian hasil tanaman tersebut nantinya akan dipasarkan. Nah, ada yang tahu nggak tanaman-tanaman jenis apa yang biasanya ada di perkebunan ini? Tanaman teh, Bu. Iya, benar, ada tanaman teh, ada tebu, terus ada apa lagi? Kedelai. Benar. Satu lagi ada kopi. Kopi termasuk ya. Nah, yang kelima itu ada pertambangan. Jadi pertambangan ini merupakan jenis kegiatan yang meliputi penelitian, pengelolaan dan pengusahaan material atau batu bara dengan cara menambang atau menggali permukaan tanah atau eksplorasi ke dasar laut. Jadi pertambangan ini adalah kegiatan menggali, mencari material atau batu bara ya, anak-anak. Iya, Bu.
Di saat kalian jajan, itu terjadi kegiatan jual beli. Nah, kegiatan jual beli ini termasuk dalam kegiatan perdagangan. Yang ketujuh itu ada perindustrian. Jadi perindustrian ini merupakan jenis kegiatan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Misalnya itu getah karet. Kalau di industri itu akan diolah menjadi ban atau menjadi sepatu atau barang lainnya yang siap pakai. Nah, yang terakhir itu ada jasa atau layanan. Jadi ini merupakan jenis kegiatan yang melibatkan interaksi konsumen tanpa melibatkan pemindahan kepemilikan atas suatu barang. Contoh sederhananya saja seperti di gambar itu ada pencukur rambut atau salon yang ada. Nah, sampai di sini semuanya bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan penyampaian materi? Nggak ada, Bu. Nah, jika tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ada faktor perbedaan aktivitas ekonomi. Jadi, setiap daerah itu pasti memiliki perbedaan di aktivitas ekonominya. Nah, hal tersebut terjadi karena ada perbedaan ini. Yang pertama itu ada kondisi geografis, kedua ada sumber daya alam, dan yang ketiga itu ada sumber daya manusia. Nah, jadi di sini kalau kondisi geografis, jadi letak suatu daerah itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakatnya ya. Secara geografis, Indonesia itu termasuk negara maritim dan negara agraris, sehingga mayoritas penduduknya itu memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda juga. Contoh sederhananya, ketika kalian perhatikan lingkungan di sekitar pantai itu berbatasan dengan laut. Jadi mayoritas orang-orang di sana itu menangkap ikan lalu memasarkannya. Nah, berbeda lagi dengan orang yang tinggal di dataran tinggi. Nah, di dataran tinggi itu seperti di perbukitan, terus di pegunungan. Nah, karena cuaca di dataran tinggi itu sejuk, maka lebih cocok mayoritas di sana itu pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, itu yang dimaksud dengan kondisi geografis. Selanjutnya itu ada sumber daya alam. Jadi sumber daya alam di sini terbagi menjadi dua. Ada sumber daya alam hayati dan non hayati. Nah, sumber daya alam ini sangat berpengaruh terhadap perbedaan aktivitas ekonomi. Selanjutnya yang ketiga itu ada sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia di sini maksudnya itu faktor tenaga kerja itu sangat-sangat berpengaruh sekali ya. Jadi ketika tenaga kerja yang kompeten, maka dia akan bisa mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Nah, selanjutnya ada faktor pendukung perekonomian. Jadi faktor pendukung perekonomian itu ada dua, ada sarana dan prasarana, dan kemudian ada kemajuan teknologi. Jadi kalau sarana dan prasarana ini, ketika kita mengelola terus produksi dan mendistribusikannya, sumber daya alam tersebut pasti memerlukan namanya pendukung lain, seperti jalan, terus transportasi ataupun pasar. Nah, jadi sarana prasarana ini sangat dibutuhkan sekali dalam perekonomian. Kalian bayangkan ketika kalian ingin mendistribusikan suatu barang ke suatu tempat tapi tidak ada alat transportasi, di mana barang tersebut bisa sampai ke tujuan tersebut. Selanjutnya ada kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi ini juga berperan penting ya dalam peningkatan perekonomian. Contoh sederhananya saja, sekarang ketika kita ingin belajar, kita tidak perlu repot-repot ke pasar. Sekarang bisa melalui online, bisa melalui HP, ada aplikasi seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Dan aplikasi tersebut juga membantu kita dalam berdagang. Dan demikianlah
Nah, silakan kalian diskusikan dengan topik kalian sesuai dengan tadi. Jika posisi kalian sebagai antara kejadian hidup tadi tentang akal nelayan, bagaimana cara kalian itu untuk meningkatkan perekonomian di daerah kalian? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, kalau bisa dipahami, silakan kalian kerjakan. Jadi perwakilan satu kelompok silakan diskusikan di depan kelas. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Kalau udah ayo siapa yang berani balik ke kelas untuk mempresentasikan hasil pertemuan. Saya Ayu, ya sama-sama Ayu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Jadi kami tadi mendapatkan sebagai peternak. Nah, sebagai peternak itu, aku akan menjaga ternak-ternakku agar tetap sehat sehingga menghasilkan produk unggulan. Aku akan bekerjasama dengan dokter hewan agar ternakku sehat. Aku akan mengembangbiakan ternakku agar peternakanku menjadi peternakan besar yang bisa memenuhi kebutuhan daerahku. Wah, bagus sekali jawabannya. Kasih tepuk tangan untuk ini. Terima kasih ya Dewi, sama Bu. Nah, jadi dari penyampaian kami tadi, terus mengisi kolom tabel tadi, terus diskusi bermain peran tadi, apakah ada kendala ketika kalian melakukan tugas tersebut? Tidak ada. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran? Sangat senang, Bu. Sangat senang ya, ternyata. Jadi demikianlah materi untuk hari ini. Ada yang berani menunjukkan enggak? Atau menunjukkan ulang aktivitas ekonomi tadi? Ada yang berani? Saya, Bu. Ayo silakan kali. Jadi yang pertama itu ada pertanian, yang kedua itu ada perkebunan, yang ketiga itu ada peternakan, yang keempat itu ada perikanan, yang kelima ada perdagangan, yang keenam ada perindustrian, yang ketujuh ada pertambangan, dan yang terakhir itu ada jasa atau layanan, Bu. Benar sekali, pinter ya. Kasih tepuk tangan. Nah, jadi seperti yang disebutkan oleh teman-teman kalian hari tadi, jadi aktivitas ekonomi itu ada 8 dari tadi ada